Pak, malam Pak, perkenalkan nama saya Raja Kosarpani dengan NIM 11S25046 dari Prodi S1 Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan Pak, eh, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak pada praktikum 2 atau week kedua dengan judul Python visualisasi. Oke, yang pertama kita disuruh membuat file lalu mendownload ini menginstalnya di terminal pada Piscot. Lalu membuka Jupyter Notebook untuk membuka inti dari praktikumnya. Bentar, Jupyter Notebook. Oke, selanjutnya itu adalah disuruh membuat ini sudah saya buat jadi saya apa itu namanya? Jadi saya skip saja. Oke, coba. Oke, kita lanjutkan saja langsung di yang pertama itu disuruh buat latihan latihan. Nah, ini. Oke, sini saya akan menjelaskannya secara berurutan. Yang pertama itu kita membuat intinya yaitu informasi lalu datanya. Kayak seperti biasa di dalam matematika, X selalu dibuat di bawah dan Y selalu ke atas. Kan? Sebab itu kita membuat line cardnya atau seperti bisa dilihat ini. Selanjutnya kita disuruh buat judul dan label. Title, X label, dan Y label. Ini titelnya ini kan siapa itu yang X labelnya ini sumbu X dan X label Y-nya itu di sumbu Y. Lalu di sini ada perintah menampilkan grafik let's show-nya. Jadi di sini sudah menampilkan grafik. Oke. Selanjutnya kita disuruh analisis ini tidak perlu sepertinya. Ya seperti sudah dibuat di sini dan saya juga sudah melakukannya di sini. Selanjutnya adalah latihan matplotlib. Oke. Sudah selesai ini, selanjutnya adalah latihan matplotlib. Oke. Yang pertama kita disuruh untuk membuat judul yang pakai pagar lalu memakai markdown ini untuk membuat judulnya. Oke, di sini saya sudah membuatnya ini. Lalu di sini, lalu ini adalah judul pertama ini judul pertama kita dan di sini untuk pembukaan saja. Lalu yang pertama adalah line fold atau grafik garis. Di sini untuk membuat bulannya, datanya. Sama seperti yang tadi, anggap saja bulan seperti X dan penjualan sebagai Y. Lalu membuat line plotnya di sini plot penjualan. Jadi itu plot penjualan. Lalu selanjutnya memberikan judul dan label. Seperti yang tadi label itu adalah plot di sini title untuk yang di atas dan X di bawah untuk bulan dan label Y untuk di sampingnya. Penjualan juta rupiah. Lalu di bawahnya ini menyuruh codingannya itu untuk menampilkan grafik. So, dan di penampilan grafik ini kita memakai yang di sini adalah kode. Untuk judul adalah markdown dan raw ini saya tidak tahu. Selanjutnya adalah scatter plot atau grafik sebar. Sama seperti tadi, anggap saja ini seperti X, yang ini X dan
Yang ini Y. Ini untuk datanya untuk membuat awal grafiknya. Lalu selanjutnya membuat scatter plot. Ini codingannya ini sudah diberikan oleh Pak Abdul dan saya tinggal menjelaskannya saja kepada Bapak karena ada tugas. Di sini disuruh membuat scatter plot. Di sini adalah judulnya atau ya judulnya. Dan di sini memberikan judul dan label. Sama seperti tadi, ini untuk judulnya, titelnya di sini dibuat dan lead X ini X labelnya ini adalah ini buat X di bawah dan ini buat Y di samping kiri. Lalu menampilkan grafik di sini. Oke, selanjutnya adalah bar bar plot, bar plot, bar plot. Nah, ini bar plot ini plot ini adalah grafik batang untuk mengetahui berapa jumlah mahasiswa per jurusan di ITDL. Jadi yang pertama itu adalah jurusan. Seperti biasa, jurusan itu dianggap X dan jumlah mahasiswa itu dianggap Y. Jurusannya sini ada 5 dan jumlah mahasiswanya juga ada 5. Yang paling banyak adalah informatika. Di sini untuk membuat bar plotnya, di sini filter plot untuk apanya? Apa yang dibilang? Jumlah mahasiswa. Di sini memberikan judul dan label. Title ini adalah judulnya jumlah mahasiswa per jurusan. Lalu X label ini adalah judul judul untuk mengetahui jumlah mahasiswa jurusannya di sini. Lalu di sini Y labelnya ini untuk mengetahui jumlah mahasiswanya. Lalu menampilkan grafik ini yang peta ini dan yang biru-biru ini. Oke. Selanjutnya, ini salah. Ntar saya perbaiki. Oke. Nah, histogram. Di sini membuat nilai ujiannya. Ya, sama seperti tadi. Di sini ini dianggap seperti X dan yang di bawahnya ini dianggap oh enggak. Nah, tidak ada nol satunya ya. Di sini adalah nilai-nilainya. Jadi di sini membuat histogram nilai ujian bis 5. Oh, di sini dibuat 5 berarti 1 sampai 5. Jadi selanjutnya ini adalah 1 sampai 5. Selanjutnya adalah memberikan judul dan label. Judulnya di sini ada distribusi nilai ujian mahasiswa, lalu di sini dibuat judulnya. Lalu X label buat nilai di sini, lalu X untuk Y labelnya di sebelah kiri atau frekuensi. Menampilkan grafiknya ini yang biru-biru dan juga kotaknya ini. Oke, selanjutnya V-chart atau diagram lingkaran. Di sini untuk di sini pembagiannya adalah Android, iOS, dan web. Jumlah penggunanya Android adalah 500, iOS adalah 300, dan web adalah 200. Membuat pie chart-nya ini di sini untuk membuat pie chart-nya itu yang ada bagi-bagi ini. Jumlah pengguna, label platform, dan auto pick. Jadi itu judulnya itu adalah presentasi penggunaan aplikasi ini, presentasi penggunaan aplikasi. Lalu di sini jumlah penggunaan pada setiap hmm, Android, iOS, dan web. Android ada 50%, iOS ada 30%, dan web adalah 20%. Menampilkan grafiknya inilah grafiknya. Yang pembagian ini lalu yang bulatnya ini. Sebenarnya peta yang kayaknya. Box plot. Di sini data gaji karyawan jumlah rupiah. Hmm, gajinya ada 566 dan sampai 30.
Membuat box plotnya itu yaitu ini box plotnya. Lalu judul pada label box plot gaji karyawan di sini. Lalu Y labelnya gaji atau juta rupiah ada di sini. Menampilkan grafik di sini. Oke, selanjutnya data bulan Januari, Februari sampai Juni. Penggunaan kumulatif. Ya, seperti yang tadi ini adalah X dan ini adalah Y. Membuat area plot. Di sini membuat area plot itu adalah bulan penggunaan di sini. Di, ya. Jadi itu di sini judul dan label. Title ini adalah judulnya. Pertumbuhan kumulatif penggunaan aplikasi di atasnya ini. Lalu X bulan ada di bawah untuk mengetahui bulan-bulannya dan juga Y-nya ada jumlah pengguna dari 100 sampai 600. Karena di sini dibuat jumlah kumulatif sampai 600. Yaitu adalah stock plot. Di stock plot ini ada banyak ya. Di sini ada tahun, energi surya, energi angin, dan energi air. Sebab itu di sini ada yang warna biru adalah surya, kuning atau orange adalah angin, hijau adalah air. Jadi di sini dibagi tiga, ada bagi tiga yaitu hijau, orange dan juga biru. Lalu selanjutnya membuat stock plot. Di sini dibuat tahun, tahun untuk energi surya, energi angin, energi air dan labelnya. Di sini dibuat. Selanjutnya judul dan label. Di sini judul titelnya adalah kontribusi sumber energi dan waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Titelnya di sini dibuat, lalu di sini X labelnya tahun, di sini dibuat. Sebab itu di sini adalah produksi energi atau GWH, GWH, GWH di sini Y label di sini. Tahunnya di bawah. Sebab itu di sini legendnya tidak tahu di mana. Lalu menampilkan grafiknya di sini. Oke, selanjutnya yaitu adalah step plot. Jam di sini akan menunjukkan jam dan perubahan status mesin. Jamnya di sini dan selanjutnya status mesinnya adalah di sini. Oke, di sini membuat step plotnya yaitu yang ini. Ini, nah, itu selanjutnya titelnya perubahan status mesin. X labelnya adalah jam. Ini selalu Y labelnya adalah status mesin sama dengan 0 sama dengan mati, 1 sama dengan menyala. Jadi di sini 0 sama dengan mati. Sepertinya 0 ini dianggap mati. Nah ini. Lalu menampilkan grafiknya ini. Error bar flow. Di sini hasil eksperimen dengan error bar. Percobaan di datanya ada percobaan, suhu dan juga error. Jadi di sini dibuat X sama dengan dibuat percobaan dan Y sama dengan suhu. Titlenya itu ya di sini dibuat. Lalu di sini dibuat plot, plot error bar atau percobaan suhu, year sama dengan error, PMT sama dengan O atau 0. Jadi di sini adalah suhunya Y dan X-nya adalah percobaan. Lalu di sini dibuat errornya adalah 21,5. Oke, selanjutnya adalah stem plot. Datanya ada dua yaitu waktu dan amplitudo. Yang membuat stem plot ini yaitu stem waktu dan amplitudo di sini. Ada dua dibuat ya, waktu dan amplitudo ini dan juga ini. Lalu selanjutnya adalah judul dan
label, judulnya adalah stem plot sinyal digital. Ini. Dan X label adalah waktu dan Y label adalah amplitude. Heat map. Selanjutnya adalah heat map. Di sini cuma satu dibuat atau empat. Wah, ada empat. Labelnya ada empat juga, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya membuat heat map ini INSO dan keluar bar. Keluar bar ini adalah warna-warnanya nih. Ada berapa warna? Empat, lima kayaknya. Empat warna. Ya, ada empat warna. Lalu di sini dibuat INSO atau korelasi di sini. Ini ya. Lalu dibuat di sini label sumbunya. Kenapa? Di sini dibuat. Di sini beda ya judul sama label sumbunya. Nggak tahu kenapa dibuat beda karena Bapak yang buat. X-stick-nya yaitu adalah range lane label. Label di sini. Oke. Lalu di sini adalah Y-stick-nya di sini ada juga dibuat. Jadi judulnya dibuat adalah heatmap korelasi mata pelajaran. Oke, selesai. Selanjutnya adalah pandas. Pandas. Ya, pandas. Selanjutnya adalah pandas. Oke, di sini pandas. Di sini juga disuruh menjelaskan semuanya. Tambahan file catatan pandas pada Jupiter. Oke, oke. Oke. Di sini juga disuruh membuat ini plotting. Di sini judul utamanya plotting dengan pandas. Lalu judul yang pertama adalah import, library, and load data. Jadi yang pertama itu adalah import. Ya, seperti biasa import pada pandas as pd, import matrowave, payload, and dt. Datanya yaitu ada 4, tanggal, produk, jumlah, dan harga. Ada di atasnya ini semuanya dibuat. Ya, siap itu di sini ada data frame-nya. Datanya itu di sini dibuat ya, data. Hmm. Lalu selanjutnya sesuai dengan ininya dibuat ya. Semuanya ini dari A, B sampai C ini 10.000 sampai 20.000. 10 sampai 5 ini lengkap dibuat semuanya berurutan. Di sini ada dibuat jumlah total. Di sini jumlahnya dan harga. Selanjutnya adalah line float. Di sini dibuat adalah X sama dengan tanggal. Di sini tanggal, lalu Y-nya sama dengan total, total penjualan. Lalu selanjutnya adalah candle line, line-nya ini. Lalu markernya sama dengan O, ini markernya yang tebal ini, atau yang sama dengan ini. Title-nya tren total penjualan harian di sini. Lalu X labelnya atau tanggal di sini dibuat dan Y labelnya itu total penjualan di sini. Lalu di sini ada grafiknya. Di sini source-nya adalah penggambaran grafik, tapi tidak tulis karena beberapa itu kami sudah paham. Bar plotnya itu di sini adalah div group, produk total. Di sini ada produk dan juga total penjualan. Lalu candle-nya itu sama dengan bar. Ini bar dibuat yang biru-biru ini. Selanjutnya adalah title, total penjualan per produk. X label ini adalah produk dan Y sama dengan total penjualan. Lalu di sini platformnya ini source-nya dibuat penggambaran grafik. Eh, iya. Oke, selanjutnya adalah horizontal bar plot. Di sini adalah ada produk dan jumlah-jumlah. Di sini jumlah terjual dan juga produk. Ini itu adalah bar, tapi barnya ini dari kiri ya. Barnya ini dan titelnya jumlah produk terjual. Lalu X labelnya ini jumlah terjual di bawah ini. Y labelnya sama dengan produk.
Ya, jadi itu di sini untuk show-nya ini adalah untuk menunjukkan grafiknya. Oke, selanjutnya histogram. Di sini cuma dibuat total. Ini sama dengan his. His-nya itu yaitu yang birunya ini. Nah, ini. Selanjutnya adalah distribusi total penjualan. Itu untuk titelnya atau judul. Lalu selanjutnya X labelnya. Di sini dipakai X label. X labelnya itu ini total penjualan. Gak tahu saya kenapa tidak dibuat Y labelnya untuk frekuensinya. Lalu soundnya ini untuk membuat grafiknya, untuk menggambar grafiknya. Selanjutnya adalah box plot. Box plot ini kolomnya ini kolom sama dengan total. Total ini totalnya. Siapa itu by produk di sini. Lalu titelnya itu dibuat variasi total penjualan per produk. Tapi itu subtitlenya kosong ya dibuat di sini. Tidak ada. Jadi di X labelnya adalah produk dan Y labelnya adalah total penjualan. Ini sini show untuk menunjukkan grafiknya. Selanjutnya adalah scatter plot. Scatter plot. Mungkin scatter. Scatter itu yang titik biru ini. Di sini dibuat misalnya adalah 80.000, 4 sama dengan 40.000. Jadi di sini adalah X sama dengan jumlah. Sini X sama dengan jumlah. Lalu Y-nya sama dengan total di sini. Y sama dengan total. Lalu titelnya adalah hubungan jumlah terjual dan total penjualan. Di sini. Lalu di sini adalah X labelnya. Untuk X labelnya adalah jumlah terjual dan Y label untuk total penjualan. So ini untuk membuat grafiknya. Selanjutnya adalah area plot. Di sini area plot ini di sini hanya dibuat produk dan total. Untuknya di sini adalah area seluruh keseluruhan dibuat. Oke, untuk yang biru-biru ini ya maksudnya area. Jadi itu titelnya adalah akumulasi total penjualan per produk. Lalu X labelnya adalah produk. Ini lalu Y labelnya adalah total penjualan. So ini untuk grafiknya ini untuk menggambarkan grafiknya ini. Oke, selanjutnya adalah di sini pie. Pie itu maksudnya bulat ya seperti pie, kue pie ini bulat. Yaitu di sini autoboxnya adalah 1,1. Yaitu titelnya proporsi penjualan produk. Titelnya itu di atas ini ya, proporsi penjualan produk. Y labelnya tidak ada dan X-nya juga tidak ada. Jadi di sini udah dibuat show-nya ini adalah untuk membuat grafik ini yang bulat ini. Selanjutnya ini nanti selanjutnya itu adalah dengan Selbon ini. Nah, di sini. Di sini ya seperti biasa pembukaan. Di sini untuk judul awalnya, lalu di sini judul pertamanya yaitu adalah import dan load data. Di sini disuruh di sini untuk stylishnya dibuat WT Create ini untuk stylishnya di sini dibuat konteksnya notebook. Notebook itu kan dibuat per baris-baris, tapi itu berbaris-baris juga. Ini untuk create-nya adalah pastel, pastel gini. Lalu di sini load dataset atau dataset bawaan Cyborg. Cyborg. Jadi semuanya ini udah bawaan Cyborg. Devs load tips. Di sini adalah print dev hit. Jadi ada line float. Di sini disuruh membuat slice dan total bill. Size ini dan total billnya ini. Dan titelnya adalah rata-rata total bill berdasarkan ukuran meja. Di sini rata-rata total pembuatan meja. Di sini untuk grafiknya. Preso-nya ini untuk membuat grafiknya nih. Oke. Selanjutnya adalah Essence Get Report Data DF. Untuk X-nya ada total bill di sini. Lalu selanjutnya Y-nya adalah tip di sini. Sama sex di sini.
style smoker. Sini, smoker. Jadi Bledsoe. Dia di sini udah banyak tahu ini apa, tapi di sini kayak seperti data-datanya. Banyakan di sini. It's oke. Di sini selanjutnya adalah explode, total total bill, KDE true. Di sini total bill, di sini count. Di sini true-nya itu maksudnya itu sepertinya ini garis-garis ini yang benar. Lalu di sini ada grafik bar. Lalu soalnya ini untuk menampilkan grafiknya nih. Lalu di sini dibuat box float. Box float di sini dibuat SNS box float data DF X sama dengan D. Sini X sama dengan D, Y-nya total bill. Jadi itu show-nya di sini untuk menampilkan grafiknya nih. Data DF ini maksudnya adalah ini. Nah, yang kotak-kotak dalam ini dan ada juga bulat dan ada garis-garisnya nih. Selanjutnya adalah violin float. Di sini dibuat data DF. Nah, ini juga garis-garis datanya nih. Lalu X sama dengan D. Di sini X dibuat D. Total bill yaitu Y. Di sini Y. Size-nya itu adalah macam-macam seperti orangnya di sini. Lalu ada dua orang yaitu laki-laki dan juga perempuan. Di sini dibuat splitnya true. Lalu di sini adalah true. Selanjutnya adalah bar plot. Di sini data DF sama seperti tadi buat garis-garisnya ini. X sama dengan D. Di sini D, Y sama dengan tip. Estimator min. Min ini sepertinya ini ya dibuat ini error bar no, maksudnya tidak ada. Ini flashzonya ini untuk menampilkan grafiknya ini. Selanjutnya adalah heat map. Di sini disuruh membuat dev. Dev itu maksudnya ini ya. Garis-garisnya ini nah, selected types. Type-nya ini sini ada kotak. Number maksudnya ini 1 0,68 0,6 0,68 dan juga 1 ini. Oh. Lalu head mapnya ini core not true. True di sini ada buat true. Lalu di sini adalah show untuk menampilkan untuk menampilkan ini grafik-grafiknya nih. Let's show let share float. Share float ini untuk menunjukkan ini cek di sini Malay dan Malay di sini untuk menunjukkan grafiknya. Saya kurang tahu ini. Jadi itu selanjutnya adalah di sini disuruh menampilkan APPBY ini untuk menampilkannya di codingan ini. Jadi kita disuruh mendownloadnya di sini. Nah, di link ini. Tapi saya sudah mendownloadnya untuk dimasukkan ke dalam codingan ini. Itu ada di tadi ini Etidal 2025 ini. Etidal 2025. Nah, di sini. Saya sudah masukkannya. Lalu selanjutnya kita disuruh membuat app.py. Di sini saya sudah juga membuatnya di sini. app.py ini. Oke. Di sini saya sudah membuatnya sampai ini tinggal menyalinnya saja ya. Ini modifikasi dengan role berikut. Nah, di sini kita disuruh Streamlit run app.py. Di sini kita akan ya. Nah, oke. Seperti yang dibilang, jika berhasil akan tampil dashboard seperti berikut. Di sini saya juga sudah membuatnya. Kita akan buat terminal yang baru. Nah, bentar. Hmm. Sini akan keluar. Bentar. Nah, di sini akan keluar seperti yang disuruh tadi. Ini mana itu? Nah, ini. Nah, di sini kan ditunjukkan ini dan kita akan menunjukkan yang ini. Oke, sini.
seperti yang ditunjukkan tadi. Sini, Pak. Oke, lalu selanjutnya sudah. Sekian dari praktikum pertama saya akan melanjutkannya di praktikum atau presentasi yang kedua nanti. Sekian dan terima kasih, Pak. Malam, Pak.